Risaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja pembongkaran. Oke, ini dibongkar ya. Hancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau ngereaksi video yang berkaitan dengan musibah yang terjadi di Cianjur ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi juga, diberi hikmah atas apa yang terjadi di sana, dan semoga selamat dunia maupun akhiratnya. Teman-teman, kali ini saya mengutip sebuah berita yang ada di websitenya ngopibareng.id. Di sini judul beritanya viral, label gereja di tenda pengungsian Cianjur dicopot. Lalu ada di sini tulisan intoleran terus tanda tanya gitu ya. Jadi ada yang memberikan bantuan berupa tenda untuk korban yang ada di Cianjur, namun di tenda itu terdapat identitas pemberinya yaitu pihak gereja gitu guys ya. Oke, ini videonya di TikTok ya. Coba saya putarkan dulu aja videonya. miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja Pembongkaran. Oke, ini dibongkar ya. Hancurkan. Oh, dibongkar ya, ditarik semua itu. Iya. Coba kita simak, ini tadi ada tulisannya di sini ya. Coba kita simak nih ya. yang ada di daerah Cianjur pelosok Cianjur pelosok. dipasok oleh Nah, ini dia tulisannya. gereja. Oke, coba kita lihat ya. Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia. Jadi ini tulisannya Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia. Inilah yang dicopot oleh orang-orang di sana ya. Gereja Pembongkaran. Nah, ini yang dicopot. Hancurkan. Pembongkaran. Video ini juga udah dikomentari oleh Bupati Cianjur. Beritanya ada di sini ya. Coba kita bacain aja langsung komentar dari Bapak Bupati Cianjur ya. Sementara Bupati Cianjur Suherman menyayangkan aksi pencopotan label tersebut sebab menurutnya pemberian bantuan tidak memiliki maksud lain selain tujuannya kemanusiaan. Namun ia juga tidak membenarkan aksi pemberian label dalam bantuan kemanusiaan. Pencopotan itu salah, tapi menonjolkan label juga tidak benar. Kita sama-sama saling mengerti, membantu secara tulus tanpa label di bantuannya. Saya harap ini tidak terulang dan kita fokus pada penanganan kebencanaan hingga pemulihan nantinya, kata Pak Bupati itu ya. Jadi dari berita yang kita baca tadi bahwa Bapak Bupati menyayangkan adanya pencopotan semacam itu. Namun Bapak Bupati Cianjur juga tidak membenarkan adanya pemberian bantuan kemanusiaan dengan memberikan label-label tertentu. Bapak Bupati Cianjur menegaskan bahwa fokus saja ke penanganannya gitu ya. Jangan ada embel-embel lainnya ya. Tapi yang perlu kita pahami teman-teman, sebagai muslim itu kita bukan tidak boleh menerima bantuan dari orang kafir. Selama pemberian tersebut tidak merendahkan agama Islam, tidak ada unsur melecehkan agama Islam, tidak ada unsur untuk merusak akidahnya umat Islam, dan yang diberikan oleh non-muslim itu adalah barang-barang halal ya, makanannya halal, pakaiannya halal, semuanya halal, maka boleh-boleh saja diterima. Karena teman-teman, tidak semua yang dihasilkan dari orang kafir lantas tiba-tiba menjadi haram, karena mengharamkan sesuatu juga ada kaidah-kaidah tertentu ya, dan berbeda loh ya antara kafir dan haram. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Dia mengira bahwa sesuatu yang dihasilkan dari orang kafir udah pasti haram. Kalau kafir sudah pasti haram gitu ya. Kafir itu status untuk seseorang yang tidak mengimani agama Islam. Kafir itu adalah orang-orang yang menutupi dirinya dari ajaran-ajaran agama Islam, dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang disebut kafir. Nah, sedangkan haram itu adalah hukum yang bersandar pada suatu hal, bisa perbuatan, bisa makanan,
makanan gitu ya. Makanya kita tidak pernah mendengarkan ya orang-orang menyebutkan ini makanan kafir. Yang ada adalah ucapannya ini makanan halal atau makanan haram. Jadi boleh-boleh saja menerima bantuan dari orang kafir selama tidak ada unsur yang mengharamkan bantuan tersebut. Tapi perlu diketahui juga bahwa kafir ini juga terbagi menjadi dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang baik ya, yang tidak memusuhi agama Islam. Mereka yang bertoleransi dengan agama Islam. Sedangkan kafir harbi ini adalah kafir pembenci agama Islam. Mereka memerangi agama Islam. Mereka menistakan agama Islam. Maka harus hati-hati juga ya. Ketika ada bantuan dari orang kafir ya kita harus lihat-lihat juga ada maksud tujuan lain nggak dalam bantuan ini. Kalau hanya murni untuk kemanusiaan ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada tujuan untuk memurtadkan, ada tujuan untuk melemahkan akidahnya umat Islam, nah inilah yang nggak kita bisa terima. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di Cianjur tadi ya, membuka label gereja itu mungkin juga berangkat dari trauma-trauma sebelumnya adanya pemurtadan di daerah-daerah yang terkena bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam lindungan Allah. Sore ini saya berada di Dusun Enggong Lauk, tepatnya di Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Saya pertama mendengar berita di sosmed bahwa di kamp pengungsian hari ini terdapat kristenisasi. Makanya kami turun langsung ke lapangan. Ternyata apa yang disebarkan di internet bukan omong kosong belaka. Kami mendapatkan ini dari kesaksian warga setempat bahwa tadi pagi, tadi siang ada orang yang mengumpulkan anak-anak, kemudian mengajak mereka bernyanyi, kemudian memberikan mereka ini. Ini The Great Awakening, Raja Segala Raja. Kalau kita lihat ini adalah ayat-ayat dari Injil. Kita belum telusuri lebih jauh apa dan siapa di balik organisasi ini. Yang jelas misi kristenisasi sekarang sudah masuk ke dalam dusun-dusun dan kampung-kampung di tempat pengungsian, karena di tempat terjadinya musibah sangat rawan sekali terjadi pemurtadan. Maka bagi kaum muslimin yang hari ini mendapatkan kelapangan rezeki, silahkan kirimkan donasi Anda untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang berada di kamp pengungsian. Ketika kita memberikan bantuan berupa dana ataupun doa, bukan hanya sekedar kemanusiaan yang kita inginkan, tetapi di situ ada nilai mempertahankan akidah umat Islam ini dari makar-makar kristenisasi. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi adalah bentuk kristenisasi atau pemurtadan yang pernah terjadi di Lombok pada saat terjadi bencana alam di sana. Kalau bantuannya seperti itu tadi ada unsur melemahkan akidahnya umat Islam, tentu ini harus ditolak, bahkan harus dicegah. Karena ada yang lebih berharga dari segala-galanya dalam hidup kita, yaitu akidah Islam kita. Jangan sampai meninggal dunia membawa kekafiran, karena Allah tidak akan pernah mengampuninya. Akan tetapi kita juga harus jeli melihat ini ya. Jika memang bantuan mereka adalah murni untuk kemanusiaan, tidak ada embel-embel untuk melemahkan akidahnya umat Islam, kita tidak boleh juga menzolimi mereka, karena Allah itu maha adil teman-teman ya. Walaupun kepada orang kafir sekalipun lalu kita menzolimi mereka, ya tetap kita berdosa. Contohnya ya, ini contoh aja, misalnya ada muslim yang mencuri barangnya orang kafir, ya tetap berdosa, karena Allah maha adil atas segala hal. Maka benar tadi ya apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati Cianjur, jika ada bantuan, jika Anda ingin membantu, bantulah sebatas kemanusiaan saja, jangan ada embel-embel lain di dalam bantuan tersebut. Termasuk juga ya para oknum pejabat, kalau mau bantu orang yang terkena bencana alam ya bantu aja, jangan ngambil kesempatan dalam situasi kesempitan. Kasihan orang yang terkena bencana Anda pakai untuk pencitraan. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.